lagi. Salam penuaian, salam terobosan. Puji nama Tuhan, kita bangun pagi-pagi dengan nafas yang baru untuk bersemangat supaya menjadi berkat. Amin, saudara. Pagi hari ini biarlah renungan kita berjudul komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat. Saya mengawalinya dengan cerita yang simpel supaya mudah dimengerti. Cerita ini adalah cerita seorang anak muda yang baru saja bekerja. Seorang anak muda yang baru saja graduate atau lulus dan memulai karirnya di dunia kerja yang sesuai dengan bidang yang dijalaninya. Anak muda ini sangat polos, sabar, friendly, pintar dan pekerja keras. Jalan tahun yang kedua, akhirnya anak muda ini memutuskan untuk berlibur, bertemu dengan teman dekatnya yang cukup lama sudah tidak bertemu. Mereka berlibur bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Mereka pergi ke sebuah restoran dan teman dekat anak muda ini sudah memperhatikan anak muda ini. Bahwa anak muda ini berubah, saudara. Dia menjadi tidak sabar lagi, selalu serius, pemarah, dan hal-hal yang kecil pun dia komplain terus. Dan di suatu momen di mana anak muda ini servernya melakukan kesalahan, anak muda ini begitu marah dan teman dekatnya ini menegur dia, mengingatkan dia, kamu ini udah berubah loh, kamu ini berubah. Dan anak muda ini langsung tersinggung dan marah. Saat kembali berlibur dan kembali di tempat kerja, anak muda ini merenung atas perkataan temannya. Dia mulai menyadari, dia lihat lingkungan kerjanya, teman kerjanya, ada kesamaan apa yang temannya katakan. Dia melihat teman kerjanya, lingkungan kerjanya begitu gampang untuk marah, tidak sabar, sering mengumpat atau curse namanya. Dan anak muda ini menyadari, dia tersentak, oh iya ya, benar apa kata teman saya. Dan anak muda ini mengambil keputusan yang baik, dia menghampiri temannya, dia mengucap syukur, dia berterima kasih, dan dia pun berubah. Puji nama Tuhan, saya bisa bilang anak muda ini memiliki teman yang baik, komunitas yang baik. Sama seperti kita, saudara, hidup kita sebagai manusia, kita nggak bisa sendiri. Kita perlu komunitas. Tuhan mengatakan di firman Tuhan Kejadian 2 ayat 18. Kita baca firman Tuhan Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Walaupun firman Tuhan ini sering dipakai untuk hubungan suami istri, untuk suami istri, tapi inilah salah satu fakta di mana manusia itu tidak baik sendirian, di mana manusia ini adalah manusia makhluk sosial. Kita perlu komunitas yang baik. Amin, saudara. Komunitas yang apa yang kita perlukan? Komunitas seperti apa? Komunitas yang pertama adalah komunitas yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Komunitas yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Kita baca firman Tuhan Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itulah komunitas yang kita perlukan. Komunitas yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Tidak dikatakan dilandasi oleh kasih Tuhan. Tidak dikatakan dilandasi oleh kepo. Beda, saudara. Komunitas yang dilandasi oleh kasih dan komunitas yang dilandasi oleh kepo. Kepo itu hanya sekedar ingin tahu masalah orang. Kepo itu hanya sekedar pengen tahu problem orang, urusan orang, kehidupan orang, keluarga orang. Tetapi kasih itu saling menghormati. Kasih itu terbeban, saudara. Kalau kepo kan pengen tahu, tapi kasih itu ada beban secara rohani untuk kita berdoa untuk orang itu. Itulah kasih. Makanya kita stop kepo, tapi kita berdasarkan kasih Tuhan. Saling mengasihi, saling mendahulukan satu dengan yang lain.
Kalau komunitas yang dilandasi kepo itu ujung-ujungnya adalah gosip. Ujung-ujungnya adalah menghakimi. Tapi kasih itu, komunitas yang dilandasi kasih itu adalah mengampuni. Ada gesekan mengampuni. Tidak cemburu, tidak ada saingan di situ. Yang adanya mengampuni, menutupi kesalahan, saudara. Percaya sifat-sifat kasih itu 1 Korintus 13. Jadi biarlah komunitas yang kita inginkan saat ini adalah komunitas yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Kalau kita sudah menemukan komunitas, puji Tuhan. Tapi kalau belum, ya sama-sama saya encourage kita untuk komunitas. Terus kalau kita sudah dalam komunitas, terus apa, Irin? Ada tugas kita, saudara. Waktu kita terjun dalam komunitas, paling tidak kita untuk saling mendorong dalam kasih. Kalau kita udah ada dalam komunitas, jangan diam, saudara, jangan pasif. Kita harus terdorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kita baca firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Terjemahan baru, saudara. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, dikatakan memperhatikan. Jadi dalam komunitas kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Memperhatikan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Paling tidak, saudara, saat kita ada di dalam komunitas, di ayat ini sudah cukup banyak yang harus kita lakukan. Adalah pertama, memperhatikan. Kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan saling menasehati. Amin, saudara. Kita memerlukan komunitas yang saling menguatkan kita, menyupport kita. Kita pun saling menyupport, bukan kita hanya mengambil, tapi kita juga memberi. Kita saling menyupport, kita saling menguatkan, saudara. Saling menegur di dalam kasih. Pastinya dengan kerendahan hati, kalau kita ditegur, kita terima. Bukan hanya dalam komunitas kita ditegur terus langsung respon kita nggak baik. Tapi kalau kita ditegur seperti anak muda itu, bersyukur ada orang yang menegur. Bersyukur artinya dia kasih terhadap kita. Kita meresponi dengan baik. Amin, saudara. Yang kedua, saat kita ada dalam komunitas kita untuk apa? Untuk saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan dikatakan di sini kita saling, karena itu hendaklah kamu mengaku dosamu dan saling mendoakan. Dan pastinya kita perlu hikmat, saudara. Kita nggak sembarangan. Kita berhikmat. Kita mulai mengaku dosa kita terhadap orang tua rohani kita, Bapak rohani kita, Bapak Ibu Gembala kita, yang kita pandang lebih rohani dari kita. Itu perlu, saudara. Pertanyaannya seperti seumpama kita ke dokter. Orang sakit ke dokter. Orang sakit ke dokter itu kenapa sih, saudara? Karena dia tahu dia sakit. Saat dia pergi ke dokter, dia tahu dia sakit, dia datang ke dokter. Dokter bilang apa? Kamu sakit apa? Kalau dari dokter katakan kamu sakit apa, artinya itu pertanyaan dilontarkan kepada kita. Kita menyadari kita datang sini karena kita sakit. Jadi dikatakan keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi kita mengawali dengan terbuka itu adalah pengakuan atas kesadaran diri kita. Saat kita sadar, kadang banyak orang sakit tidak tahu sakit, saudara. Jadi biarlah saat kita menyadari kita sakit, kita terbuka
Itulah awal dari pemulihan. Pertanyaannya, Irin, kan malu Irin, malu. Apa nggak bisa ya langsung mengaku dosa kepada Tuhan dan kita berdoa minta ampun kepada Tuhan? Ya, tentu bisa, Saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan. Firman Tuhan itu ditulis bukan hanya untuk nambah-nambahin halaman, tapi firman Tuhan itu ada maknanya. Firman Tuhan katakan hendaklah, artinya Tuhan mau kita mengaku dosa kita terhadap satu dengan yang lain, terhadap orang yang lebih rohani. Buat apa, Saudara? Buat kita. Artinya ada respon hati yang dibentuk di situ. Ada sesuatu ego yang diremukkan di situ. Jadi Tuhan mengatakan ini untuk kita dapat merendahkan hati. Ada keterbukaan di situ supaya kita tidak menyimpan dosa. Of course kita bisa langsung waktu Tuhan disalibkan, tabir Tuhan dibelah, itu kita bisa langsung ke Tuhan. Tapi firman Tuhan ya dan amin, dia tetap menulis itu supaya ada hati kita dibentuk untuk terbuka. Amin, Saudara. Dan satu hal lagi tuh, kalau kita terbuka dengan komunitas kita, komunitas yang baik itu pasti mengasihi. Saat kita terbuka itu secara tidak langsung kita dijaga sama orang-orang komunitas yang di dalamnya. Amin. Contohnya, manfaatnya kenapa kita harus terbuka. Kalau di dalam komunitas kita ada seseorang yang yang dalam masalah finansial, tapi dia punya hobi itu shopping. Kita sebagai teman yang baik di dalam komunitas, saat dia mau beli sesuatu, respon kita apa? Janganlah, kamu nggak punya, udahlah kamu udah punya, itu nggak penting, Saudara, nggak penting. Udah, kita hemat, kita mengalami pemulihan dalam finansial, semua utang-utang terlunasi dulu, yang lain itu tidak menjadi patokan. Pasti respon kita begitu, amin. Jadi saat teman kita mengakui dosanya atau apa, tugas kita itu menjaga, bukan menghakimi. Itulah salah satu benefit di mana keterbukaan itu di dalam komunitas untuk menjaga kita. Mungkin kelemahan kita di tempat lain, di minum-minuman. Kalau teman kita tahu minum-minum, udah stop. Saling menjaga. Itulah fungsinya di mana kita harus mengaku dosa supaya teman-teman dalam komunitas itu menjaga. Amin, Saudara. Itu perlu. Emang ada yang ego diremukkan di situ, hati diremukkan, tapi percayalah firman Tuhan baik untuk kita. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Puji nama Tuhan. Dan komunitas seperti apa lagi? Ada komunitas yang kedua yang untuk kita dapatkan adalah komunitas yang memiliki kebiasaan yang baik. Komunitas yang memiliki kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti kebiasaan teman-teman yang suka berdoa, yang suka memuji Tuhan. Seperti Daniel, Saudara. Daniel 6 ayat 11 dikatakan 3 kali sehari dia berdoa, dia berlutut dan memuji Tuhan. Itulah komunitas yang kita perlu. Komunitas di mana memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan suka berdoa, kebiasaan suka memuji Tuhan, kebiasaan suka membaca firman. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin, Saudara. Biar kita memiliki komunitas yang suka berdoa, yang suka memuji Tuhan, yang suka akan Taurat Tuhan, membaca firman, dan suka bersyukur. Jadi kalau kita dalam komunitas yang seperti itu, mau nggak mau, percaya nggak percaya, kita akan menjadi sama seperti itu. Amin. Jadi apa harus kita punya komunitas? Jawabannya yes, harus, Saudara. Kenapa itu harus? Coba saya mau tanya di antara kita. Siapa di antara kita yang selalu kuat rohaninya? 24/7. Saya yakin kita itu nggak selalu kuat. Kita perlu komunitas yang menopang kita. Amin. Itulah betapa pentingnya komunitas itu. Seperti anak muda tadi. Coba kalau anak muda tadi nggak ketemu teman dekatnya tadi, dia akan larut. Dia tidak ada kesadaran di dalam dirinya. Dia akan larut, dia akan terus menjadi orang yang tidak sabar. Dia akan terus, mungkin lama-lama dia terus mengumpat seperti teman kerjanya.
Jadi ada seseorang, ada komunitas yang menegur kita, yang menopang kita. Amin. Dan seperti komunitas apa lagi yang kita perlu buat? Komunitas yang mengejar kekudusan. Yang pertama tadi komunitas yang dilandasi oleh kasih. Yang kedua tadi komunitas yang memiliki kebiasaan baik. Dan yang ketiga adalah komunitas yang mengejar kekudusan. Kenapa kekudusan itu begitu penting buat orang percaya? Tadi pujian luar biasa, Pak Yongki juga mengawalinya dengan saya nggak tahu Pak Yongki ngomong apa, tapi waktu Pak Yongki dengar, aduh Tuhan, itu meneguhkan saya. Saya tuh lumayan bergumul juga kadang-kadang. Tuhan, saya mau sharing apa ya? Tapi ada beberapa, oh iya, saya bersyukur saya ada dalam komunitas BMC New York. Itulah yang menopang saya, dan komunitas seperti apa saya lihat ciri-cirinya. Oh iya, BMC New York itu terus-terus mengajarkan kita untuk mengejar kekudusan. Jadi komunitas yang mengejar kekudusan. Kenapa kita begitu penting mengejar kekudusan? Karena goalnya orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus karena Tuhan kudus. Kita harus kudus karena jati diri anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk jadi kudus. Bisa atau tidak? Bisa, karena Tuhan yang memanggil oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita terus diperbaharui, Roma 2 ayat 2, diperbaharui terus selangkah demi selangkah hidup dalam pertobatan, kita bisa jadi kudus. Amin, saudara. Firman Tuhan pagi ini, yuk kita sama-sama kita introspeksi, kita lihat teman-teman lingkungan kita. Kita lihat sekitar kita, apa kita sudah ada dalam komunitas yang benar. Apa kita sudah ada dalam komunitas yang dilandasi oleh kasih Tuhan, yang menyupport kita, menegur kita, mendoakan kita. Apa komunitas yang kita miliki adalah komunitas yang di dalamnya suka kebiasaan-kebiasaan yang baik atau enggak. Seperti bersyukur, membaca firman, memuji Tuhan. Karena dengan kekudusan kita dapat melihat Tuhan. Pastor Yongki tadi mengawali dengan indah Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun, saudara, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dikatakan kejarlah, apa itu kejarlah? Kemarin hari Sabtu kita ada running 5K, kejar, kita lari, kejar kekudusan. Itu saya dapat hikmat, kejar kekudusan atau ini kekudusan. Kejar kekudusan adalah melakukan effort yang sedemikian rupa, pindah dari sini dekat sampai ke titik di mana kekudusan, di mana Tuhan mau kita kudus. Jadi ada effort di situ, kejarlah. Jadi kita disuruh kejar itu apa sih? Jalan, melangkah, kejar itu lari, saudara. Lari itu ada dorongan, ada endurance, kata Kevin. Ada endurance, ada effort yang begitu rupa untuk kita sampai ke sini. Jadi kekudusan itu bukan hal yang gampang, tetapi bisa. Ada endurance, kita harus berusaha terus untuk mengejar kekudusan itu. Puji nama Tuhan. Pertanyaannya, kalau jam 6 gereja, kita datang jam 6. Terus 8.30 selesai, kita datang langsung pulang. Itu komunitas nggak, saudara? Saya bisa bilang itu nggak komunitas, itu bergereja. Karena komunitas, definisi komunitas adalah kelompok orang berinteraksi. Kelompok orang berinteraksi, ada interaksi di situ, ada hubungan di situ, ada kebersamaan di situ. Amin, saudara. Kebersamaan yang seperti apa? Of course, kebersamaan untuk melakukan hal-hal yang rohani. Mungkin kita cuek dalam hal komunitas, kita cuek dalam mungkin kompromi, kita ya udahlah semua teman kita temanin.
Firman Tuhan katakan tidak. Firman Tuhan mengatakan tidak. Kita nggak perlu, saudara. Evangelis Harry Luma mengatakan, firman Tuhan, jangankan berteman, duduk semeja makan pun tidak, firman Tuhan katakan. Karena nggak ada dari kita yang rohaninya kuat 24/7. Amin. Jadi gimana, Irin? Kalau komunitas saya tuh ada yang suka judi, suka mabuk, atau temannya tuh aduh yang biasa-biasa, apakah gimana, apa yang selanjutnya? Nih, bukan kata saya, kata firman. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Kalau kita ada dalam komunitas seperti itu, Tuhan mau kita apa? Firman Tuhan berkata, sebab itu keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Esa. Itu kata firman, itu bukan kata Irin, itu bukan kata hamba Tuhan, tapi kata firman. Jadi kita pisahkan diri kita, karena ya kita harus transparan, saudara. Nggak ada manusia yang kuat di sini selalu. Jadi kita harus pisahkan. Dikatakan nggak boleh duduk, malah nggak boleh menjamah. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama tertanam di gereja lokal kita, bukan hanya bergereja tapi terlibat dalam komunitas, berinteraksi, ada hubungan, ada kebersamaan. Of course, kan ada gesekan. Evangelis Harry Luma karena ada gesekan, ada panas, ada api di situ. Tapi percaya, saudara, api itu sendiri kita perlukan. Untuk apa? Untuk proses pertobatan kita, untuk proses kedewasaan rohani kita. Karena gesekan-gesekan itu pun proses yang Tuhan pakai atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah pagi ini kita diingatkan, yuk berkomunitas. Komunitas yang sehat, komunitas yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, komunitas yang sama-sama mengejar kekudusan. Izinkan saya menutupnya dalam doa. Shikara bayara 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 bayara. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih untuk sekali lagi Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami dalam hidup dalam komunitas, Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berhubungan, kami mau berinteraksi, Tuhan. Kami mau mempunyai komunitas yang baik, komunitas yang dilandasi oleh kasih, komunitas yang dimana semua orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang saling menyupport, saling mendoakan, Tuhan. Biar kami sembuh hari lepas hari, hidup dalam pertobatan, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau di dalam komunitas yang terus-menerus, Tuhan, mengejar kekudusan-Mu, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau, Bapa. Allah Roh Kudus, mampukan kami. Mungkin di antara kami belum ada di dalam komunitas. Tuhan, kirimkan, Bapa. Firman-Mu mengatakan orang-orang yang membangun itu Engkau datangkan, Tuhan. Kami rindu untuk hidup dalam komunitas, Tuhan. Mulai dari gereja lokal yang Kau tempatkan kami, Bapa, supaya kami bisa dibentuk, supaya ada pertumbuhan dalam kerohanian kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu, dalam roh hati kami. Biarlah kami, Tuhan, mempunyai hati yang mau dibentuk hari lepas hari, pertobatan hari lepas hari, menjadi baik hari demi hari, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Urapi kami, pimpin keluarga kami dengan kuasa firman-Mu, Tuhan. Kami jalani hari ini dengan semangat, dengan kuasa firman-Mu yang mengingatkan kami, dengan urapan-Mu yang meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang mau berkomunitas, katakan amin.